Vildan, apa kabar nih sekarang nih? Alhamdulillah baik. Dengan adanya corona ini, seperti apa nih kegiatan Vildan, kesibukan Vildan selama pandemi COVID-19 nih? Yang pastinya terbatas. Karena kan kita emang dianjurkan di rumah saja. Paling kita kerjanya di rumah, kayak minta video kita buat di rumah gitu. Nyanyi melalui video terus dikirim ke Indosiar kayak gitu. Paling kadang juga kemarin ada kayak aksi gitu di Indosiar subuh-subuh. Acara subuh-subuh saya ke sana. Paling cuma nyanyi opening sama closing baru pulang. Tapi tetap jaga kebersihan, seperti tiba di rumah dibuka, nyoba bersih mandi. Nah ini kan off air pasti cancel semua ya, yang udah dijanjiin. Alhamdulillah di cancel. Nah ini gimana nih, sempat stres nggak sih, dan pendapatan seperti apa nih Vildan? Gimana ya, karena yang pasti bukan hanya saya yang merasakan, kan semuanya, semua artis, penyanyi, main film, pokoknya ya kita cuma bisa apa ya, mengharapkan tabungan kita. Jadi paling ada pemasukan on air, tapi kalau off air emang benar-benar nggak bisa. Jadi paling kita konser. Oh ya, kemarin saya konser di aplikasi Zoom. Itu saya konser, saya buat ada biaya pendaftaran juga, dan itu memang permintaan dari fans-fans juga. Maksudnya mereka pengen saya nyanyi di aplikasi itu, terus mereka mendaftar. Saya ikhlas mereka aja lah, maksudnya karena mereka juga pengen kangen gitu sama Vildan. Jadi saya buat konser di sini melalui aplikasi Zoom. Saya nyanyi berapa lagu gitu sambil bincang-bincang, silaturahmi juga, mereka senang banget gitu. Jadi itu salah satu untuk mengobati Rasa kangen untuk Mianela Vildan ke Vildan gitu. Apalagi sekarang kegiatan di TV juga agak berkurang ya Vildan ya. Jadi memang mereka kangen banget gitu, makanya saya buat konser itu. Nah Vildan kemarin kan sempat lebaran di rumah aja dong ya berarti ya? Ya di rumah aja. Gimana tuh rasanya? Harusnya kan pulang kampung ini. Jadi sebenarnya saya ini udah 2 tahun nggak pulang kampung, lebaran di kampung, karena yang tahun yang pertama itu saya lebaran di Jakarta, tapi setelah salat Id saya berangkat ke Taiwan. Saya ada offer di sana. Terus yang tahun kedua gitu juga, habis salat Id langsung berangkat lagi ke Taiwan nyanyi gitu. Jadi emang 2 tahun. Jadi rencana memang tahun ketiga ini saya mau pulang. Saya udah booking tanggal, udah booking tanggal manajer kan, tanggal sekian saya pulang, tanggal sekian ya nanti disambung sama Indosiar gitu, biar pulang kampung gitu. Ternyata Gak bisa pulang kampung. Di rumah aja. Alhamdulillah, maksudnya saya udah menikah, jadi ada anak istri di rumah. Jadi memang sedikit sedih juga sih, karena memang saya besar hati untuk pulang kampung. Tapi karena corona ini ya udah di rumah aja, Jakarta aja. Untuk ada anak-anak istri juga yang bisa biar di rumahnya, maksudnya yang bisa mengobati rasa rindu di kampung. Walaupun kangen sih. Berarti hanya lewat video call orang tua aja dong ya? Video call, karena memang kemarin saya udah buang bahasa di kampung. Saya mau pulang kampung, film pulang kampung ini. Wah ya ditunggu ya gitu. Aduh. Mereka udah nanti tuh, kasihan di kampung. Maksudnya saya, karena kemarin saya emang saya kabarin kampung itu, saya mau pulang kampung ini, saya bikin siapin ini gitu. Jadi mereka senang, film pulang kampung. Wah nggak jadi. Sebel ya dengan adanya corona ini. Insya Allah kalau kalau udah selesai corona ini, ada rezeki tetap pulang kampung. Karena memang itu udah niat Vildan kan, jadi harus disampaikan, harus tersampaikan. Karena mereka pasti di kampung menunggu juga. Apalagi udah lama tidak pulang ya, semenjak sukses itu ya. Jadi saya setiap pulang itu pasti bikin acara gitu, kayak kasih makan satu kampung gitu, beli sapi. Karena di kampung juga nggak terlalu besar sih, paling berapa keluarga saja. Karena kebetulan di kampungnya pesisir, nggak mau lubarin, cuman manjang aja gitu. Jadi rumah gitu. Paling ada jalan di tengah, rumah. Ada rumah gunung sama rumah laut. Gitu. Jadi di tengah ini jalan tengah. Nggak terlalu banyak banget sih. Makanya kita kalau potong 1 ekor sapi itu udah alhamdulillah udah bisa makan semua gitu. Tapi apa yang dikangenin kalau pulang kampung selain ketemu keluarga nih? Yang paling dikangenin Vildan?
Itu ketemu sama teman-teman, keluarga, teman kecil, mancing, mancing di laut. Karena istri saya hobi mancing tuh, jago banget mancing dia istri saya. Kalau saya enggak. Sabar berarti istri Hah? ya. Istri sabar ya. Dia itu kalau mancing jago banget. Pokoknya dia hebat lah. Kalau saya enggak, justru nggak bisa ngancing, dia ngajarin. Aduh. Asal jangan mancing keributan ya. Jangan. Jadi kalau di kampung itu sebenarnya banyak sekali yang mesti dikangenin gitu, bukan hanya keluarga tapi suasananya gitu, maksudnya pinggir pantai, jalan-jalan, terus mandi-mandi laut, terus mandi di sumur. Jadi kalau di kampung itu kita ada sumur di tengah hutan gitu, kita jalan kaki. Terus sumur tuh ada yang mencuci, jadi banyak. Ada yang mencuci, ada yang mandi, tinggal timah-timah aja gitu. Oh Seru. masih ada ya kayak gitu ya. Wah, sampai sekarang. Jadi kalau pulang kampung mandinya di sana. Tapi nggak tiap hari juga karena kan memang ada air sekali seminggu sekali ada air jalan. Jadi kita tampung di ember, tampung di drum gitu buat persiapan air karena nggak tiap hari air jalan kan di sana. Jadi kita isi semua yang biar mau di ember kita isi semua air. Jadi kadang kalau asupan air tinggal sedikit ini, ya udah mandi di sumur. Karena air kan bukannya buat mandi tapi buat masak. Jadi kita pakai itu, usahakan seminggu itu kalau bisa hemat, air isinya bagus. Jadi kalau misalnya tinggal sedikit airnya, mandi di sumur aja. Nah, corona gimana di sana? Mama, bapak sehat? Kalau sebenarnya kampung saya itu di Morowali, saya bilang di pinggir laut itu. Tapi sekarang bapak itu ada di Bau-Bau. Karena rumahnya kan di sana. Maksudnya kemarin yang dikasih sama pemerintah di sana itu yang ditinggalin mama saya sama bapak. Jadi mereka tinggalin di Bau-Bau. Kalau yang di kampung di Morowali itu yang tinggalin Keluarga. tante saya. Kebetulan dia janda juga. Jadi dia tinggal sama anak-anaknya di situ. Itu gimana? Aman nggak ada coronanya? Kalau di sana sih di kampung aman-aman aja sih. Kan di sana daerah tropis juga, panas mati itu corona. Kan di sana nggak ada juga orang Cina yang datang, nggak ada. Jadi emang benar-benar di pulau. Jadi mereka sana nggak terlalu pusing. Kita aja yang pusing di sini di Jakarta. Kalau di sana khawatir juga, cuman agak santai sih. Nggak Mereka terlalu tetap cari ini. kan ya. Tapi waspada tetap waspada. Cuman mereka lebih santai kan, karena memang penyebaran corona ini kan bukan melalui angin kan, tapi melalui sentuhan atau kayak gitu-gitu. Jadi sana mereka tidak terlalu khawatir, tapi tetap waspada gitu. Nah, tadi sempet ajak main sama anak. Emang itu kegiatannya Vildan Setiap hari. Selama corona. Sebenarnya bukan hanya pas corona ini, setiap hari. Jadi biar sebelum corona saya tetap main sama dia. Karena dia kerapnya sama bapaknya. Kadang tidur bareng, kadang dia tidur sama bisiternya, kadang ya begitu. Maksudnya pasti ujungnya ke saya, walaupun main sama bisiter, ujungnya dari mana papanya gitu. Walaupun dia udah main sama bisiternya nih, main yang jagain dia pasti dia nyari bapak. Main game atau enggak pinjam HP-nya papa. Karena dia ambil HP-nya papa di pinjam HP-nya papa ini main game ini kayak gitu. Terus dia ambil lari. Cukup pusing nggak sih Vildan punya anak dua yang pintar-pintar nih? Alhamdulillah. Kalau karena kita kan baru mempunyai anak ya, maksudnya cukup senang dan sebenarnya agak ribet juga karena memang kita pengalaman untuk sebagai orang tua baru. Tapi kita harus menerima itu karena banyak pesan dari orang tua juga, dari orang tua Vildan bilang, nanti kamu akan merasakan juga apa yang saya rasakan gitu. Jadi kamu harus sayang anak-anak, apapun maunya dituruti gitu. Jadi boleh dimanja, tapi kadang orang tua saya itu didikannya keras juga iya, lembut juga iya. Jadi seimbang gitu. Jadi kita anak-anaknya karakternya nggak keras, nggak lembut juga. Walaupun sebenarnya papa saya itu keras banget, tapi mereka nggak terlalu manja juga, nggak terlalu dikerasin juga gitu. Jadi didikan orang tua saya pasti saya turuni ke anak saya juga gitu. Jadi kalau ada salah saya marahi, tapi kalau untuk main ayo main gitu. Jadi dia tetap sama papanya itu takut nggak takut gitu. Karena saya tetap ikuti maunya, tapi kalau dia bikin salah saya marahi. Kadang-kadang mamanya jangan gitu, jangan, harus dimarahi, karena kalau nggak dimarahi dia nanti merasa benar apa yang dilakukan kan gitu. Kalau mamanya bela,
Saya bilang jangan dibelah, kan emang dia salah. Takutnya kalau kamu bilang, dia merasa benar kan. Padahal itu nggak boleh. Jadi saya tetap tegas, tapi saya tetap ikuti maunya juga. Jadi dia enak gitu jalan sama papanya, orang tuanya. Tegas tapi tetap ada lembutnya juga. Tadi sempat kita lihat kalau Digar ini jago banget nyanyi nih. Dan juara di sekolahnya. Gimana Karena tuh? emang anak-anak seumurannya dia itu emang masih agak-agak susah bernyanyi karena dia memang karena dari orang tua juga kali ya. Jadi dia nangkap untuk musik itu cepat gitu. Itu sampai gurunya heran. Ih, ini jago banget kayak bukan karena seumuran dia itu umur 3 tahun itu masih susah banget untuk nyanyi satu full lagu gitu. Dan dia menyelesaikan dengan baik gitu. Maksudnya gurunya, oh iya memang kok bapaknya penyanyi gitu. Karena anak-anak yang lain nggak selesai nyanyinya, maksudnya ya udah nyanyi aja karena kemana-mana gitu. Dan alhamdulillah Digar bisa menyelesaikan yang itu. Dan maksudnya gurunya bilang, oh pantas bapaknya penyanyi gitu. Mereka senang sih, maksudnya Digar bisa nyanyi full sampai habis. Akan meneruskan bakat ayahnya yang penyanyi juga atau seperti apa nih nanti Digar? Wah, terserah dia lah. Kalau memang dia punya bakat nyanyi, saya akan latih terus. Tapi kembali lagi nanti kalau dia udah ada bakat lainnya, kan anak-anak berubah-ubah itu, kadang suka ini tiba-tiba suka itu tiba-tiba. Kalau dia emang suka musik sampai sekarang sampai nanti dia besar, alhamdulillah. Tapi saya kalau untuk di musik saya tetap support. Yang penting yang dia nyaman ya. Nyaman. Tapi kayaknya dia nyaman sih nyanyi. Cuman kalau alat musik kayaknya dia kurang. Kalau alat musik dia lebih drum. Kalau drum suka dia. Kalau untuk gitar yang belum cuma nyanyi aja. Kan dia suka kalau saya main gitar itu suka di stop gitu. Kalau saya lagi main gitu, Pak udah ribut gitu. Pusing. Karena kan pakai speaker kan gitu kan. Dia pusing kadang. Udah ribut pusing. Lucu ya dia. main udah main gitarnya gitu. Dia pusing dia kalau main gitar. Tapi kalau disuruh nyanyi gitu suka dia. Maksudnya kalau saya udah pancing, papa dulu ya Nabi gitu, dia suka. Langsung ntar dia yang ngikutin lagi ya. Ya disuruh ibu guru ini ya udah mau dia, apalagi disuruh miss kan takut dia. Kalau yang Raidan suka apa? Kalau Digar kan nyanyi. Raiden juga tuh. Kalau Raiden sih belum kelihatan sih, paling dia suka gitar petik-petik gitu. Tapi kalau lihat kakaknya nyanyi dia wah gitu. Ada lagu di YouTube dia yang lagu salawat yang Bunda, jadi ikut-ikut dia ikut ujung-ujungnya gitu. Dia suka sih musik, si Raiden suka dia. Seru ya punya 2 anak ternyata ya. Laki-laki semua jagoan. Ada niat nambah lagi nggak? Amin insyaallah. Mau perempuan nih ya nambahnya ya? Iya insyaallah. Kalau dikasih perempuan, alhamdulillah. Dikasih laki-laki juga, alhamdulillah. Tapi Vildan Tapi pengennya perempuan sih. Hai. pengennya berapa anak sih Vildan? Ya, tergantung sama Digar. Kalau saya siap selalu ini. Selalu siap ya. Kalau sama Digar pengen nambah ya nambah. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Iya. Karena kan 2 lebih dari, maksudnya 2 itu udah cukup lah. Tapi kalau untuk mau nambah lagi nggak apa-apa. Karena kan memang belum ada anak cewek kan. Pasti nyari terus cewek. Laki-laki lagi dapat aja. Laki-laki. Nah, ngomong-ngomong Vildan punya channel YouTube juga ya kalau. Iya. Saya udah kebetulan 2019 akhir kemarin saya baru aktif lagi. Tapi saya buatnya dari 2018. Cuman aktifnya pas corona ini. Jadi nggak ada yang dibikin ya buat YouTube aja lah. Tapi alhamdulillah maksudnya berjalan dengan baik dan sudah ada penghargaan juga dari YouTube. Dapat silver play button. Jadi saya untuk sekarang ini memang fokus di YouTube untuk berkarya, cover lagu, kebersamaan keluarga anak istri dan bikin konten-konten koja-koja gitu, cerita-cerita gitu. Banyak sih. Nama channelnya apa? Vildan Channel. Vildan Channel. Ya, jadi itu udah alhamdulillah udah lumayan lah. 121.000 ya. 121.000. Wow, mantap. Nah, yuk. Nah, ini penghargaan dari YouTube 100.000 subscribe, silver play button. Keren kan? Yoi. Maksudnya kita ini suatu kebanggaan juga kalau dapat ini, maksudnya
hasil kerja keras kita dihargai gitu. Maksudnya konten-konten kita tuh bermanfaat gitu. Jadi semangat ya nantinya. Semangat banget. Nanti kejar lagi gold apa selanjutnya, amin. Oke deh, promo dong untuk nonton Kabul TV nih. Oh iya dong. Jadi Kabul TV ini pertama kali ya. Tapi sebelum-sebelumnya udah ada yang lain juga kan, kayak selfie terus yang lain-lain. Tapi hari ini kebetulan ada Kabul TV. Terima kasih sudah ngikutin Fildan, cerita bareng Fildan juga. Dan hari ini saya ingin memperlihatkan ini karena memang ini semua YouTuber pasti menginginkan ini. Pengen dikasih ini sama YouTube. Jadi apa ya, senang, terharu juga, bangga karena memang pencapaian yang saya capai alhamdulillah tercapai, dan ini ada salah satunya. Selain dari piala yang senang. Ini paling senang ya juga ya di sini. Mudah-mudahan bisa dapat gold, bisa dapat diamond. Yang penting konsisten gitu. Jadi kontennya itu harus jangan upload hari ini 2 bulan baru upload lagi. Kalau yang di itu kan diinginkan paling 1 minggu sekali paling bagus, atau 2 minggu sekali nggak apa-apa juga. Tapi yang paling bagus seminggu sekali lah. Semoga Kabul TV menyusul ya. Amin, insyaallah. Mantap, semangat terus buat Kabul TV. Oke.